Yang presentasi hari ini siapa? Saya Bapak dengan Pak Izur. Sudah lengkap ya, Pak Burkon? Pak Izurnya mana? Pak Izur. Oh, sudah ada ini ya. Hadir, Pak. Ya oke lah, langsung aja ya dimulai supaya nanti waktunya efektif efisiennya. Waktu sepenuhnya saya bersihkan. Siap Bapak. Izin share screen. Mohon maaf Bapak, ini punya saya error. Tidak bisa share screen. Mungkin punya Pak Izur. Iya ya. Atau ini sudah dikasih akses ya Mas Rahman ya? Bisa kok ini, datanya bisa akses semua, bisa share semua. Halo Bapak Izur. Iya Pak, sebentar Pak. Saya juga nyoba tadi kan sempat masuk terus sempat coba share screen tapi juga nggak bisa sih. Bentar. Oh siap Bapak. Cek. Ya. Bisa dimulai Pak. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini saya dengan Pak Furkon akan menjelaskan tentang uji normalitas. Nah, apa sih uji normalitas? Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut terdistribusi normal atau tidak? Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Metode klasik dalam pengujian normalitas suatu data tidak begitu rumit. Berdasarkan pengalaman empiris beberapa pakar statistik, data yang banyaknya lebih dari 30 angka, N lebih besar daripada 30, maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal. Biasa dikatakan sebagai sampel besar. Kemudian uji normalitas itu ada beberapa macam. Yang pertama ada grafik, Chi-square, Lilliefors, Kolmogorov-Smirnov, dan yang terakhir Shapiro-Wilk. Oke, untuk masuk yang pertama, ini ada grafik yang kemarin Pak Nadi contohkan, ada radar. Ini ada salah satu contoh grafik radar. Uji metode grafik adalah dengan memperhatikan penyebaran data pada sumber diagonal pada grafik normal P2P plot of regression standardized residual. Data dinyatakan berdistribusi normal apabila sebaran titik-titik berada di
sekitar garis dan mengikuti garis diagonal. Maka nilai tersebut normal. Kemudian chi-square. Metode chi-square atau X2 untuk digunakan untuk uji goodness of fit distribusi normal menggunakan pendekatan penjumlahan penyimpangan data observasi. Tiap kelas dengan nilai yang diharapkan. Persyaratan metode chi-square adalah data tersusun berkelompok atau dikelompokkan dalam tabel distribusi frekuensi. Cocok untuk data dengan banyaknya angka besar. N lebih besar dari 30. Nah, Lilliefors metode ini menggunakan data dasar yang belum diolah dalam tabel distribusi frekuensi. Data ditransformasikan dalam nilai Z untuk dapat dihitung luasan kurva normal sebagai probabilitas kumulatif normal. Persyaratannya adalah data berskala interval atau rasio kuantitatif. Data tunggal belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi, data untuk N besar maupun N kecil. Selanjutnya, Kolmogorov-Smirnov. Ini dua orang. Yang pertama, ini saya nemu fotonya, ini Kolmogorov. Untuk yang Smirnov kayaknya nggak suka selfie, jadi saya nggak menemukan fotonya. Metode ini tidak jauh beda dengan metode Lilliefors. Langkah-langkah penyelesaian dan penggunaan rumus juga sama. Namun pada signifikansi yang berbeda. Signifikansi metode Kolmogorov-Smirnov menggunakan tabel pembanding Kolmogorov, sedangkan metode Lilliefors menggunakan tabel pembanding metode Lilliefors. Persyaratannya adalah data berskala interval atau rasio kuantitatif. Data tunggal belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Dapat untuk N besar maupun N kecil. Yang terakhir ada metode Shapiro-Wilk. Menggunakan data besar belum diolah dalam tabel distribusi frekuensi. Data diurut kemudian dibagi dalam dua kelompok untuk dikonversikan dalam Shapiro-Wilk. Dapat juga dilanjutkan transformasi dalam nilai Z untuk dapat dihitung luasan kurva normal. Persyaratannya adalah data berskala interval atau rasio kuantitatif. Data tunggal belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi, data dari sampel random. Untuk selanjutnya, contoh akan dilanjutkan oleh Pak Furkon. Silakan, Pak Furkon. Ya, terima kasih Bapak Izur. Sebelumnya mohon maaf, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, Pak. Soalnya mohon maaf sebelumnya mungkin agak bising karena di sini hujan. Saya lanjutkan. Ini kami tampilkan contoh dari uji normalitas dari data tunggal. Ini saya ambil dari data skripsi. Di sini dilakukan uji normalitas terhadap hasil kemampuan berpikir kreatif siswa yang dicapai seluruh anggota sampel, dan uji yang digunakan adalah Kolmogorov-Smirnov pada taraf signifikansi 5%. Dan aplikasi yang digunakan adalah SPSS versi 16.00. Pengolahan data dilakukan dengan melihat kolom nilai pada Kolmogorov-Smirnov nanti. Data dikatakan normal apabila nilai signifikansinya yang ditunjukkan pada kolom nilai Kolmogorov-Smirnov
menunjukkan nilai yang lebih besar dari 0,05. Jadi data ini dikatakan normal jika nilai signifikansinya melebihi dari 0,05. Di sini hasil dari nilai Kolmogorov-Smirnov saya tampilkan. Di sini tadi hasil dari pretest eksperimen, di kelas eksperimen, nilai signifikansinya yaitu 0,06. Dan data ini berdistribusi normal karena lebih dari 0,05 nilai signifikansinya. Kemudian data nilai post-test di kelas eksperimen 0,075. Dan juga di sini bisa dikatakan berdistribusi normal. Dan di pretest kelas kontrol, data pretest kelas kontrol, di sini nilainya 0,79, dan ini juga bisa dikatakan normal karena nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Dan di terakhir, data di kelas kontrol, post-test, 0,097, dan ini juga dikatakan normal, berdistribusi normal karena nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa keempat data di atas yang tadi kami tampilkan, baik dari kelas eksperimen maupun di kelas kontrol, itu semuanya berdistribusi normal. Itu kami olah menggunakan aplikasi SPSS versi 16.00. Next, Pak Isur. Namun, jika hasil data dari uji normalitas tidak berdistribusi normal, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menilai apakah data tersebut ada outlier atau pencilan data. Di sini, penyebab dari data itu tidak normal, tidak berdistribusi normal, itu bisa disebabkan karena ada data yang terlalu ekstrem, bisa terlalu rendah ataupun terlalu tinggi. Jika memang ada, maka langkah yang harus dilakukan, langkah yang bisa dilakukan adalah dengan mengeliminasi data yang menjadi penyebab data tersebut tidak terdistribusi normal. Mungkin itu saja yang dapat kami sajikan. Kurang lebih mohon maaf terkait dengan apa yang kami sampaikan. Mungkin jika ada kesalahan nanti kita bisa diperbaiki melalui sharing. Mungkin seperti itu, Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Isur sama Pak Burkon. Ini ya, tetap ditampilkan slide-nya dari depan. Ayo silakan dari rekan-rekannya dulu memberikan komentar dari presentasi kurang lebih 15 menit tadi. Silakan. Yang nggak jelas ya nanti kita bisa diskusikan secara bersama-sama. Termasuk mungkin ini ya, kalau ada yang tidak paham atau belum pernah menggunakan statistik ini, nanti minta Pak Burkon atau Pak Isur untuk mendemokan gitu ya. Nah, bersama-sama ya. Itu tadi katanya pakai SPSS 16 lah. Tidak masalah ya. Nanti di saya juga ada SPSS berapa ya kalau di punya saya ini? Di laptop saya sudah 26 sekarang ya, versi 26. Ya. Nanti juga saya kenalkan ada beberapa aplikasi atau software baru yang ini open ya, open source dan free, dan nanti Anda bisa explore gitu ya. Ayo silakan. Ya, saya mulai Pak Nadi. Selamat pagi. Pagi Bu Kartika, monggo. Yang pertama saya sih belum pernah menggunakan SPSS ini dan saya juga belum pernah coba menginstal juga sih Pak gitu. Jadi nanti mohon bimbingannya untuk kalau bisa kita trial mungkin bersama, nggak tahu mungkin dari kelompok ini atau mungkin dari Pak Nadi langsung, monggo. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua saya agak curious dengan ini Pak yang signifikan tadi. Memang kan mencarinya lewat aplikasi SPSS ya. Tapi untuk manualnya itu bagaimana cara mencarinya ya Pak ya? Terus terang saya sendiri juga masih blank ini untuk signifikansi tadi.
Ya, terima kasih Pak, itu aja. Oke, baik, pertanyaan yang bagus Bu Kartika ya. Jadi intinya begini Pak Isur sama Pak Burkon. Kalau di SPSS itu kan hanya membandingkan p-value ya dengan apa namanya alfa kan itu ya, nilainya berapa di situ bandingkan dengan alfa. Kalau lebih besar 0,05 oke normal kan itu ya. Nah sekarang kalau cara manual bagaimana itu yang disarankan, misalnya ada siswa tanya seperti itu kan, ya ini dari mana ya kok bisa, nah itu ya, monggo. Atau ini apa, pertanyaan yang lain itu disimpan dulu enggak apa-apa ya, yang lainnya. Bapak, saya mau bertanya. Iya, oke. Tadi kan dijelaskan macam-macam uji normalitas, ada yang grafik, chi-square, uji Lilliefors, dan Kolmogorov dan Shapiro-Wilk. Nah, yang mau saya tanyakan kan tadi sudah dijelaskan syarat terdistribusi sudah dijelaskan. Nah, yang mau saya tanyakan dari ke semua uji tersebut itu kan tadi rata-rata datanya berskala interval atau kuantitatif. Perbedaannya dari uji yang lain itu apa? Apakah semuanya itu sama, kita mau milih yang mana itu bebas atau ada syarat-syarat khusus? Kan untuk yang ini Lilliefors dan Kolmogorov ini kan sama-sama untuk data berskala interval dan rasio. Nah, itu seperti itu, Pak. Atau dengan kata lain, kalau datanya nominal, ordinal boleh enggak? Kan gitu kan ya maksudnya ya? Iya, Pak. Oke, ya bagus pertanyaannya ya. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Silakan Bapak Ibu kalau ada, kalau tidak ada ya langsung aja direspon. Saya Pak. Oh, Mohon nggih. izin. Oh, nggih. Mas Arief. Nggih. Ini Pak, meneruskan dari pertanyaan Bu Kartika tadi mengenai signifikasi, ya. Di situ juga ada tabel pembanding. Saya juga belum tahu sama sekali untuk model ini, Pak. Mungkin untuk tabel pembanding ini seperti apa penerapannya di data, kemudian nanti aplikatifnya seperti apa, itu juga mohon penjelasan. Untuk yang Kolmogorov sama Smirnov ini, Pak. Oke, ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya rasa cukup dulu ya, 3 dulu. Nih, monggo direspon yang mana dulu. Tadi yang Bu Kartika tadi terkait manual ya, cara manualnya. Kemudian yang Bu Devian kalau data nominal ordinal bisa enggak? Nah, kalau yang di ini tadi kan interval sama rasio gitu ya. Nah, sementara kalau yang Pak Arief itu terkait uji Kolmogorov-Smirnov yang ditampilkan tadi ini pembanding. Sebenarnya ini ya, yang ditampilkan hanya Kolmogorov-Smirnov, yang Lilliefors sama Shapiro itu kan sebenarnya ada di SPSS, mestinya ada ini, ada tampilannya mestinya gitu ya. Nah, oke, monggo direspon. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Cuma nanti semisal tidak puas atau kurang puas ya mohon maaf karena pengalaman kami memang seperti ini, terbatas. Pertama, pertanyaan dari Bu Kartika. Uji normal menggunakan manual. Di sini mungkin kami tidak menampilkan bagaimana caranya atau langkah-langkahnya jika menggunakan rumus manual. Cuman karena di sini kami memanfaatkan fasilitas atau aplikasi yang sudah ada, jadi
biar lebih praktis juga, lebih cepat, jadi kami menggunakan aplikasi SPSS. Sejujurnya kami belum pernah juga menggunakan yang manual. Itu menggunakan rumus sesuai dengan rumus yang ditentukan. Terus yang kedua, apakah ada syarat khusus untuk uji normalitas baik di data nominal maupun data ordinal? Begitukah pertanyaannya, Bu? Iya, Pak. Tadi kan di sini kan dijelaskan masih data yang interval. Iya. Di sini mungkin dari beberapa uji normal yang kami tampilkan, sebenarnya mungkin ada banyak uji normalitas yang belum kami tampilkan, cuman yang kami tampilkan hanya sebagian. Jadi di sini dari masing-masing uji normal ini tidak ada syarat khusus untuk diuji normalkan, untuk diujikan. Yang penting data tersebut berskala interval. Dan di sini dari beberapa macam uji normalitas, di sini kebanyakan data yang digunakan adalah data tunggal. Artinya belum dikelompokkan pada tabel yang terdistribusi frekuensi. Jadi tidak ada, menurut saya tidak ada syarat khusus begitu. Terus untuk pertanyaan yang ketiga dari Pak Arif, bisa diulang Pak pertanyaannya? Pada bagian Kolmogorov dan Smirnov itu ada tabel pembanding, Pak. Nah, itu maksudnya bagaimana ketika kita menerapkan data itu ke suatu atau untuk penelitian seperti itu, Pak. Nah, itu mohon penjelasan bentuknya atau mungkin gambarannya seperti apa. Bentuknya seperti apa. Pak Izur, mungkin bisa digeser ke slide ke-7. Halo Pak Izur. Nah, sebelumnya Pak, di sini Bapak Arif, di sini yang kami coba menggunakan uji normalitas ada 4 data. Yang pertama data pretest di kelas eksperimen. Terus yang kedua ada data post-test di kelas eksperimen. Terus yang ketiga ada data pretest di kelas kontrol. Terus ada data post-test di kelas kontrol. Di sini kami uji menggunakan SPSS versi 16.00. Kemudian hasilnya di sini, geser Pak Izur. Halo Pak Izur. Nah, di sini tadi yang hasil data pretest di kelas eksperimen ini di kelompok eksperimen pretest di sini tertulis hasilnya bahwa taraf nilai signifikansinya 0,06. Jadi 0,066 ini adalah nilai signifikansi dari data yang ada di kelas eksperimen pretest yang tadi Pak. Terus yang data post-test eksperimen yang 0,75, maaf yang 0,075 ini adalah hasil, ini adalah nilai signifikansi dari data yang kedua, data di kelas eksperimen, data post-testnya. Terus yang untuk 0,079 di sini merupakan nilai signifikansi dari data yang ketiga.
data pretest di kelas kontrol. Dan di kelas kontrol bagian post-testnya ini hasilnya 0,097. Jadi dari data keempat tadi, ini hasil signifikansinya ini berbeda, Bapak. Baik di kelas kontrol, bagian pretest dan post-test, maupun di kelas eksperimen, pretest dan post-test. Mungkin itu dari saya, dan mungkin Pak Manzur bisa menambahkan. Cek, halo. Ya, saya mau menambahkan sedikit. Ini ada salah satu contoh yang manual. Boleh saya share screen, Pak? Oh ya harus tanggung jawab. Iya. Ya, siap. Belum kelihatan ya. Bentar. Pakai apa? Chi-square atau pakai apa itu manualnya? Tetap, Pak. Ya, ini salah satu contohnya. Ini ada data usia mulai haid. Ini ada 18 sampel orang. Nah, ini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, ini Oh ya. dikelompokkan. Ini umur atau usia 10. Bisa diumpamakan dengan X, frekuensinya adalah 3 orang. Kemudian frekuensi kumulatifnya ini 3. Terus kemudian langkah yang selanjutnya adalah mencari S-nya dengan cara frekuensi kumulatif dibagi sigma frekuensi. Jadi 0,16. Kemudian setelah mengetahui SX-nya, mencari Z. Z-nya digunakan persamaan Z sama dengan X min X rata-rata per SD. Kemudian Z tabelnya diketahui sekian. Kemudian mencari F0 F0XI dengan cara 0,05 atau nilai signifikansi dikurangi Z tabel. Hasilnya sekian, dan kemudian selanjutnya mencari D-nya dengan cara SX dikurangi F0-nya. Jadi ketemu nilai ini, signifikansinya. Maaf, uji D maksimum. Ya, terima kasih. Itu tadi berarti pakai ini ya, si score ya. Jadi membandingkan dengan tabel. Saya coba ke atas lagi ya. Jadi meskipun ada panduan itu kan Anda harus tahu misalnya kalau ditanya. Oke, ini enggak masalah. Hipotesis enggak masalah, ke bawah lagi. Nah, di sini ya. Nah, jadi di situ kan Z ya, dihitung ya. Jadi kalau umur tadi kan data, frekuensi data, kumulatif itu bisa dihitung, frekuensi kumulatif dari atas ya. Kemudian di situ frekuensi kumulatif dibagi total frekuensi, oke. Jadi kalau 18 bagi 18 kan 1 ya, 3 bagi 18 ya 0,16667 kan gitu. Nah, kemudian Z, jadi di sini menggunakan angka baku kalau bahasa kita ya, nilai Z atau Z-score gitu ya. Jadi X-nya, umurnya tadi dikurangi X rata-ratanya, ya dibagi standar deviasinya, itu ketemu, itu manual. Ya, lah sementara kalau di tabel, itu bisa dilihat angkanya, nah kemudian kemudian ditentukan. Nah ini salah satu cara ya. Namun kalau cara yang lain itu sambil ini ya, nyari ya Pak Izur sama Pak Furkon nyari. Jadi yang paling umum itu pakai ini chi-square ya. Kalau bahasa kita kan C kuadrat itu ya. Nah, kan begitu. Itu kalau cara manual. Gini, harapan saya gini ya.
karena ini kan levelnya S2 ya, bukan level S1. Jadi kalau yang model begitu bukan tanggung jawab saya lagi, tapi yang saya nanti arahnya itu yang pengembangan gitu ya. Sehingga nanti kontribusinya tesis. Jika ada permasalahan yang menurut saya setara S1, presenter harus berusaha menyajikan apapun yang tidak ada di PowerPoint, ya cari gitu ya, buku bahasa Inggris atau buku bahasa Indonesia. Nah, itu di-share sampai teman-temannya itu ya paling enggak memperoleh gambaran. Karena di sini saya yakin kan background S1-nya kan tidak sama ya. Jadi ada yang statistiknya pendidikan, oke, lengkap. Ada yang pendidikan pun tidak lengkap, kan begitu. Oke, saya rasa masih belum memuaskan Bu Kartika dan yang lainnya ya cara manualnya, karena belum runtut. Saya tidak ngomentari itu, saya ngomentari yang ini untuk pertanyaan Bu Devian. Ya, yang belum saya komentari nanti tugasnya penyaji sampai teman-temannya oke. Mengenai uji normalitas untuk data yang berbeda, ya jawabannya berbeda ya. Jadi tidak semua data itu dipaksa, oh ini harus pakai uji ini, tidak ya. Jadi data nominal, data ordinal, data scale kalau di SPSS itu yaitu interval rasio itu ya. Nah, itu memiliki cara uji yang berbeda. Nah, yang dicontohkan tadi kan baru data ini ya, data-data scale ya, interval rasio. Kebetulan hanya Kolmogorov-Smirnov, semestinya kalau menggunakan SPSS 16 itu satu paket ya. Karena yang disajikan tadi kan beberapa uji. Nah, itu tinggal klik aja, tinggal centang. Pak Isur atau Pak ini bisa mendemokan yang cara SPSS selain yang cara manual. Yang cara manual masih belum standar itu. Bisa nggak sekarang ini live gitu ke teman-temannya. Jadi nanti oke, langsung ya. Artinya dengan data Bapak tadi Liliophore-nya kelihatan, Kolmogorov-nya kelihatan kan tadi ya, Shapiro-nya kelihatan sehingga nanti ada perbandingan gitu ya. Nah, sekaligus menjawab pertanyaan Pak Arief. Jadi kalau di cara menggunakan software itu bagaimana sih perbandingannya, ataupun cara manual bagaimana kita membandingkan dengan tabel kan? Oke, coba ya. Ya, di sini saya coba share screen. Apakah sudah terlihat? Oke, ya bagus. Ya, mohon maaf sebelumnya saya pakai dua device ini Pak, satunya handphone, satunya laptop. Oke, enggak masalah, clear ya, clear. Jadi di sini saya demokan uji normalitas yang saya tampilkan tadi, yang kami tampilkan tadi dalam PowerPoint. Dan mohon koreksinya nanti apabila ada kekurangan. Baik, di sini ada data yang kami tampilkan tadi di PowerPoint. Di sini ada kelas pretest eksperimen, post-test eksperimen, kemudian pretest kontrol, post-test kontrol. Data ini yang akan kami uji normalitas menggunakan SPSS 16.0. Di sini saya ke menu analyze, terus saya pindah, yang mau kami ujikan, saya pindah ke kanan, terus plot, normality plot, weight test, continue. Oke. Di sini akan muncul hasil dari uji normalitas dari data yang tadi. Proses. Nah, di sini sudah muncul. Ini di data eksperimen kelas kontrol. Ada rata-rata, ada median, ada standar deviation, dan lain-lain. Baik di data post-test eksperimen maupun data pretest dan post-test kontrol. Di sini semuanya lengkap. Nah, ini yang kami ambil, yang kami tampilkan dalam PowerPoint tadi.
Di sini di kelas eksperimen menggunakan Kolmogorov-Smirnov, ini datanya nilai signifikansinya 0,06 menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Dan di sini ada juga di sampingnya tabel menggunakan Shapiro-Wilk dan nilai signifikansinya 0,054. Ini semuanya uji normalitas, tes normalitas. Terus yang post-test di kelas eksperimen, ini nilai signifikansinya 0,75. Dan di Shapiro-Wilk ini 0,41. Agak sedikit berbeda dari Kolmogorov dan Shapiro-Wilk. Dan di kelas kontrol di pretest 0,079 dan di Shapiro-Wilk 0,066. Terus di post-test kontrol di sini nilai signifikansinya 0,97 dan di kelas di Shapiro-Wilk ini 0,29, agak sedikit berbeda. Ini jumlah datanya, jumlah siswanya ini sama 34 dari semua kelas, dari masing-masing kelas, baik di kelas eksperimen maupun di kelas kontrol. Mungkin itu Bapak demo yang dapat saya tampilkan. Oke, ya artinya bagaimana kalau dibandingkan baik itu Kolmogorov maupun Shapiro lah, oke dari tabel itu ya. Iya. Lihat angka-angkanya aja loh, signifikansi atau bahasa kita kan p-value ya. Nah, bagaimana? Nah, di sini dari Kolmogorov-Smirnov, semua data di kelas eksperimen maupun di kelas kontrol, baik di pretest dan post-test, itu semuanya berdistribusi normal karena melebihi 0,05 di taraf signifikansi. Terus dengan Shapiro? Yang Shapiro, ini ada 2 data di kelas pretest eksperimen dan pretest kontrol, ini berdistribusi normal. Terus 2 data lagi di post-test eksperimen dan post-test kontrol ini tidak berdistribusi normal. Nah, sekarang pertanyaan saya supaya teman-temannya jelas ya, harus dipertegas. Apa artinya data Kolmogorov dan Shapiro itu kalau melihat angka tadi? Sekarang bukan bicara norma tidaknya. Apa artinya kalau kita bandingkan Kolmogorov dan Shapiro dari ya sampel di situ. Dan kalau kita uji pakai data yang lain, trennya ya seperti itu, Pak. Trennya seperti itu. Silakan Pak Burton sama Pak Isur supaya teman-teman juga paham nanti. Oh, ternyata begitu. Ini kalau cara program ya, tapi nanti kalau menggunakan apa namanya? chi-square ya beda lagi. Pak dari itu dulu. Mungkin Pak Isur bisa menambahkan. Kan mungkin ini ya teman-teman yang lain kan gini loh, masa itu baru itu sebenarnya 3 uji ya. Jadi kalau Kolmogorov sama Liliofor itu sama, identik gitu ya, hanya mungkin beda desimal. Makanya di situ kan ada label A ya, ya kan? Jadi kalau mungkin ada teman yang lain, loh Liliofornya mana ya itu tabelnya Kolmogorov itu ya Liliofor sama, hanya beda sedikit gitu ya. Jadi koreksinya. Jadi sebenarnya 3 itu. Lah sekarang yang beda itu dengan Shapiro. Masa sih dengan data yang sama hasil ujinya berbeda. Lah terus nanti kan suka-suka saya. Wah, Kolmogorov menguntungkan saya kan? Nah, sementara Shapiro-nya tidak. Apa artinya itu? Saya rasa pertanyaan Pak Arief tadi ya ini salah satu pembanding kalau di sisi aplikasi ya. Nah, nanti belum lagi kalau yang ini cara manual ya, kalau manual bandingkan tabel. Oke, ini dulu harus diselesaikan. Bapak Izur, halo? Iya, sinyalnya ini ya. Maka susah, Pak. Dicoba aja Pak Burton, Pak.
Sebenarnya saya juga bingung juga, Pak, kenapa hasilnya berbeda gitu. Ya, ini kita tidak mempermasalahkan berbedanya, itu kan dari pakar Iya. masing-masing ya sudah ini. Nah, Nah, sekarang apa artinya dari dua hal itu? Yang kita tanyakan maknanya ya. oh, mungkin dari Kolmogorov Smirnov ini dan Shapiro-Wilk ini bisa dikatakan sama, uji normalitasnya hampir sama, bisa diuji dalam satu langkah. Yang jelas kan gini Pak, nanti masalahnya. Loh, data kelas kontrol saya untuk post-test itu tidak normal loh, menurut Shapiro. Sementara menurut Kolmogorov dan Lilievore kan normal, kan gitu kan? Loh, terus yang benar yang mana kan gitu Iya. kan? Nah, itu artinya sederhana Pak. Jadi apa Bapak Ibu? Jadi uji Shapiro-Wilk itu paling akurat di antara yang lain. Jadi sementara batas atau threshold yang ditawarkan oleh Kolmogorov sama Lilievore itu agak longgar. Nah, sekarang kita pilih yang mana? Yang longgar saringannya besar atau saringannya kecil. Kalau ingin saringannya kecil ya pakai Shapiro itu. Ini kalau dari uji-uji itu ya. Nah, padahal kapan hari itu ada aturan baku yang lebih ketat. Pokoknya kalau itu min, median, modus sama atau ya selisihnya kecil itu normal. Kalau jauh berarti tidak. Atau bisa pakai kurtosis sama skewiness-nya kalau dari grafik kan sudah ya. Nah, sekarang ada tawaran lain. Nah, nanti di tesis Bapak Ibu itu silakan pakai yang mana. Pak, bolehkah saya menggunakan aturan yang menguntungkan saya? Ya itu boleh-boleh saja, karena ini kan sudah diakui dunia ya, baik itu Shapiro, Wilk, kemudian si Kolmogorov dan Pak Smirnov itu kan gitu. Nah, jadi kalau kita ingin lebih akurat, kalau dari statistik ini ya pakai Shapiro, Wilk kan gitu. Bisa diterima, bisa dipahami maksud saya ya, lah itu pesannya kan bisa. Jelas Bapak Ibu untuk yang ini? Iya, Bapak. Nah, nanti misalnya Bu Devian. Bu Devian nanti menemukan angka-angka baik Kolmogorov, Shapiro maupun Lilievore itu di atas 0,05. Ya, itu berarti nggak masalah, bagus berarti datanya. Yang jadi masalah itu kan kalau yang seperti ini. Artinya abu-abu, ya kan? Sebagian menurut si Lilievore sama Kolmogorov Smirnov oke, tapi menurut Shapiro kan tidak normal kan gitu kan, maka harus dilakukan statistik non parametrik. Kalau normal kan parametrik ya, parametrik itu pakai misalnya Pearson correlation, kemudian pakai uji T kan gitu kan, pakai ANOVA gitu ya. Nah kalau yang non parametrik nanti lain lagi, misalnya pakai Kruskal-Willis ya. Nah seperti itu. Statistik-statistik non parametrik nanti dengan Prof. Herman. Begitu Bapak Ibu. Nah, nanti kalau di tesisnya, misalnya Bapak Ibu pakai uji T. Jangan sampai ditanya itu, saya belum menguji normalitasnya, Pak. Lah, nggak bisa. Harus dilakukan salah satu uji. Gitu ya. Kalau dari sisi grade-nya, boleh pakai skewness kurtosis kemarin. Kalau tidak melihat ini kurvanya, oke lah, pokoknya saya uji secara angka, ya boleh pakai uji-uji seperti ini. Nah, mayoritas data kita kan interval ya, pendidikan itu. Ya bisa pakai uji ini. Pak, kalau data saya ordinal tapi jumlahnya banyak, itu boleh menggunakan uji ini. Nah, sekarang kembali lagi harus dipertegas, harus dicari berdua penyaji. Pertanyaannya lah, kalau data nominal atau ordinal yang jumlahnya sedikit, uji normalitasnya pakai apa? Barangkali sudah menemukan, ayo Pak, siapa tadi yang lama enggak? Ini Pak Izur ya. Sudah menemukan belum, Pak? Halo, sudah jelas Pak. Ya. Kalau misalnya datanya sedikit, gitu ya Pak ya? Oke, ya. Pakai uji normalitas apa gitu ya? Ya.
pakai chi-square, Pak. Pakai chi-square ya. Sudah menemukan rumusnya? Yang itu bukan, Pak. Yang X kuadrat sama dengan sigma. Iya, ya itu yang X kuadrat itu bacanya kan chi ya, chi Oh, square. ya. Sama dengan sigma OI min EI per DI. Ya. Kalau ada tampilkan coba. Sebentar, Pak. Bapak Ibu, saya habis ini kirim di WA. Maksud saya begini ya, ini itu rangkuman, ya memang karyanya orang, karyanya Pak Aris Julianto tahun 2019. Tapi setidaknya membantu Bapak Ibu misalnya. Misalnya begini, ini kan maunya saya uji beda, uji T gitu ya. Jika datanya berdistribusi normal. Lah itu ada kayak apa ya? Kayak kalau dulu saya SMA itu menyebutkan apa ya? Buku pintar atau apa ya? Kak, inilah. Apa? Rangkuman ya. Nah, jadi rangkuman gitu ya. Handout uji statistik rangkuman. Nah, ini saya kirimkan. Artinya ya kalau datanya tidak normal, berarti kan menggunakan statistik non parametrik. Nah, tergantung dengan rumusan masalahnya seperti apa kan gitu ya. Ini memang tugas kami ya. Kalau di S2 itu sifatnya sudah begini, sudah apa namanya ya orientasinya pengembangan ya. Misalnya kalau tadi saya itu pengen uji beda Pak, tapi datanya normal. Oh, pakai independent sample t-test atau pair sample t-test. Oke lah, sekarang data saya itu ordinal, Pak. Nah, cocoknya apa, Pak? Oh, nggak boleh uji T, harus pakai Mann-Whitney. Nah, itu ada itu ya. Kalau data saya nominal, Pak. Nah, nominal itu misalnya ini laki perempuan itu ya, gender. Nah, laki perempuan itu dari sisi ini keterampilan komunikasi nanti di tesisnya. Lah itu tidak cocok, cocoknya tidak cocok kalau pakai uji T. Nah, pakai independent chi-square. Nah, itu ada ya. Habis ini saya kirim. Ya, Pak, itu tadi gimana, Pak? Chi-square-nya sudah menemukan, Pak? Atau misalnya kalau normal untuk 3 kelas itu pakai ANOVA. Lah kalau tidak normal, Pak, pakai apa? Lah yang jelas itu tidak pakai ANOVA lagi, ya, tapi pakai Kruskal-Wallis itu kalau yang original ya, ataupun ya pakai independent chi-square juga masih bisa. Sudah terlihat, Pak. Belum ya? Bentar. Saya ini sudah. Sudah, Bapak. Ya, oke. Ini Ya, lanjut. ya, ini contoh dari chi-square. Ini persamaannya. Persamaannya ini ya, Pak ya. Yang untuk mencari nilai chi-square. Ya. Terus kemudian ini frekuensi hasil yang diamati dan frekuensi yang diharapkan. EI. Ini yang contohnya arah penolakan H0 jika X hitungnya lebih besar atau sama dengan tabel. Ini untuk contoh yang lain, mencari menghitung nilai frekuensi yang diinginkan. Jadi total baris dikali total kolom dibagi total seluruhnya untuk mencari frekuensi yang diinginkan. Untuk chi-square-nya seperti ini,
sigma KI, I sama dengan 1, F0 min FE dikuadratkan kemudian dibagi dengan FE, frekuensi yang diinginkan. Jadi ditemukan nilai X-nya sama dengan 5,47. Jadi seperti itu, Pak. Oke, ya. Kalau di program ya, ini kan manual ya. Jadi manual nanti tugas Anda ya, terutama ke Bu Kartika yang belum pernah pakai ini waktu S1-nya ya. Nah, nanti tugas Anda paling nggak memberikan penjelasan. Dari presentasi Pak siapa tadi, Pak Hurkon tadi kan kalau angka 5,47 itu diperoleh dari mana? Ya ini manualnya ya. Tadi dipresentasikan melalui apa tadi? Anda pakai Explore tadi ya kalau di SPSS ya? Oke, Pak siapa tadi? Pak Furkon Iya, ya? Bapak. Oke. Oke. Nah, sebenarnya ada cara lain Bapak Ibu ya. Itu di PDF yang sudah saya kirim itu juga sudah ada insya Allah di situ ya. Jadi kalau uji normalitas itu juga pakai yang lain langsung menggunakan non parametric test gitu ya. Karena asumsinya begini, normal tidaknya itu kan asumsi awal itu tidak normal. Kalau tidak normal kan pakai non parametrik di SPSS itu. Maka ya kita pilih analyze, kemudian non parametrik, kemudian baru chi-square. Nah, nanti chi-square-nya itu akan terlihat. Mohon ini ya dibantu saya share yang PDF saya kirim itu. Karena ini sangat penting gitu ya, terutama yang halaman berapa ya itu ya. Ya semuanya penting sih, mulai halaman 16 lah. Halaman 16 itu ini mengajari sederhana step by step, misalnya pakai SPSS ya. Atau pakai GASP gitu ya, itu free juga pakai GASP itu, atau nanti pakai ini Jamovi atau pakai yang lain itu misalnya apa Gmetrik gitu ya. Sekarang banyak aplikasi yang mudah didapat itu ya. Yang penting ya kita bisa menggunakan. Oke, nah ini ya, ini dulu. Yang di atas tadi juga penting, tapi ini dulu. Jadi Bapak Ibu nanti kalau sudah ada aplikasi SPSS atau GASP itu, kalau menentukan frekuensi itu ada langkahnya ya, analyze, descriptive, frekuensi gitu ya. Nah, maksud saya begini, nanti presenter berikutnya itu misalnya tidak mendemokan atau mendemokannya di bagian akhir, nanti teman-temannya itu dikasih ya kicat seperti ini gitu loh ya, karena kan background apa S1-nya nggak sama. Untuk menentukan tendensi sentral lah itu sudah kita lakukan ya, yang lalu ya min median modus ya, membuat grafik frekuensi, oke sudah itu kalau dari SPSS atau bisa dari Excel lah. Yang kita bahas hari ini itu yang normalitas itu ya, analyze, deskriptif, tadi explore itu yang dilakukan oleh Pak Furkon tadi yang ini kan ya. Nah, kemudian dependent list-nya, variabel dependent-nya kita isi yang mana. Kemudian plot-nya kita pilih normality plot with test gitu ya. Nah, kemudian bawahnya itu ada uji apa independent di tes itu caranya dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, di bawah itu juga ada one sample chi-square. Itu juga salah satu cara nanti mengeluarkan ini chi-square, terutama untuk data nominal. Nominal itu kan tidak cocok untuk yang tadi ya, menggunakan Liliofort, kemudian Shapiro tadi. Lah ini bisa menggunakan ini ya, analyze, non-parametrik, kemudian legacy dialog, kemudian chi-square. Itu ada semua kalau di SPSS-nya ya, jadi analyze, nah kemudian dicari non parametrik itu di bawahnya skill itu, nah kemudian pilih legacy dialog gitu ya, kemudian ada chi-square, ada binomial, ada run, lah itu pilih chi-square. Nah kemudian di bawahnya lagi itu juga ada ini tes homogen ya, jadi
selain normalitas, itu uji prasyarat untuk kita milih statistik parametrik atau non parametrik itu kan uji homogen, ya kan? Jangan lupa. Jadi selain normalitas itu juga ada uji homogen. Nah, itu pakai Levnin ya, Levnin test. Lah, itu biasanya otomatis untuk uji T. Jadi waktu kita menguji T itu otomatis ada Levnin testnya. Lah, itu kita cek homogen tidaknya, gitu ya. Atau pakai ANOVA itu otomatis juga, kan itu ya. Ada nanti keluar homogenitasnya. Nah, ini. Nah, oke, ini nanti cermati. Nah, sekarang balik yang ke atas. Saya tunjukkan mulai ini PDF paling atas sendiri. Ini sudah rangkuman ini. Pokoknya dipahami betul-betul nanti bisa ini ya, termasuk itu penjelasan Shapiro-Wilk itu ada semua. Lah, ini stop. Nah, catatan uji normalitas itu tadi barusan. Yang ada catatan tadi. Balik lagi yang barusan tadi. Halaman berapa tadi ya? Halaman berapa, Pak? Bentar. Halaman 15 ya, halaman 15. Iya, ini semacam kamus ya, kamus statistik gitu ya. Ini revisi berkali-kali, ini revisi ketiga gitu ya. Nah, Catatan ini, Pak. Halaman 15, Bu. 15. Ya. Bukan yang itu ya. 15 di ini. Kan itu kan 23 halaman ya, 15 dari 23. Yang catatan uji normalitas apa? Nah, ini dia. Oke, ini loh Bapak Ibu, yang tadi yang dibahas tadi ya. Nah, uji normalitas untuk mengetahui distribusi sampling dari populasi itu normal atau tidak. Hanya dilakukan untuk inferensial, yaitu interval atau rasio. Kan sudah jelas ya, serta analisis parametrik. Nah, seperti kutipan berikut, oke, itu nanti bisa dibaca. Nah, oleh karena itu, bila asumsi normalitas terpenuhi dari hasil uji tidak signifikan, maka analisis parametrik dapat digunakan. Bila asumsi normalitas terpenuhi, maka gunakan analisis statistik untuk data ordinal nominal. Nah, untuk pengujian normalitas sebaiknya menggunakan Shapiro dibandingkan. Nah, ini tadi ya, Pak. Siapa tadi? Pak Furkon tadi kan menemukan ya, dengan bantuan saya, Pak Isyur tadi ya. Gunakan Shapiro dibandingkan Kolmogorov. Alasannya, nah ini Shapiro-Wilk test is based on the correlation data provide better power. Nah, jadi menyediakan kekuatan yang lebih baik daripada KS. KS itu Kolmogorov-Smirnov. Even after the Lilliefors correction. Ya, jadi Kolmogorov-Smirnov itu rumusnya dikoreksi oleh Lilliefors. Jadi sebenarnya Lilliefors sama Kolmogorov itu sama, tapi lebih akurat Shapiro-Wilk. Ya. Oke, ini analisisnya lah. Oke ya, jelas ya. Tadi pertanyaannya bagus. Sehingga nanti kalau tesis misalnya data Bapak Ibu abu-abu, ya pilih Shapiro-Wilk. Harus jelas. Mengapa? Karena data saya abu-abu, Pak, menurut Kolmogorov. Lah, ternyata menurut Shapiro itu jelas tidak normal. Ya sudah, saya menggunakan statistik non-parametrik. Saya tidak menggunakan ANOVA, Pak. Tapi menggunakan apa? Pakai Kruskal Wallis kan gitu ya. Ada semua di SPSS. Jadi begitu ya rasionalnya ya. Yang kita bahas hari ini itu adalah uji antara. Uji antara itu apa? Uji prasyarat. Prasyarat untuk apa? Kita nanti menggunakan uji statistik parameter atau parametrik atau non parametrik. Jadi begitu yang kita ini. Nanti kita gunakan apa? Semuanya sekarang eranya digital, ya semuanya pakai software ya. Jadi bisa pakai SPSS, bisa pakai Jamovi ya. Ketik aja ya Jamovi gitu ya. Atau ya perlu ini di share sekarang, install Bapak Ibu supaya tahu tempatnya, yaitu free Bapak Ibu. Atau pakai Gmetric gitu ya. Coba di share Google kemudian cari Jamovi. Itu semuanya ini free. Jadi kalau SPSS kan beli ini ya. Kecuali Bapak Ibu dapat krek-krekan yang untuk rame-rame itu, tapi tidak saya sarankan ya. Nah, kalau ingin beli ya untuk sendiri, ataupun ya pakai yang open source saja. Siapa yang share ini? Coba Jamovi atau ini, Gmetric gitu ya. Nah, sekarang itu tidak ada yang susah kok. Jadi semuanya bisa ini, ya bukan trial and error tapi trial and correct gitu ya. Nah, itu download itu Pak. Ya nanti di situ ya, di download itu. Nah, kita tidak install sekarang ya, nanti diinstal Bapak Ibu ini. Yang penting tahu tempatnya. Lah,
Kalau ingin yang basic itu ya pakai yang solid itu. Kalau yang feature-nya banyak pakai yang current itu 200 itu. Nah, itu nanti aja ya, itu satu. Kemudian yang berikutnya geometrik, Pak. Yang penting teman-teman ini dikirimi linknya nanti di grup itu. Nah, sekarang buka baru yang geometrik. Geometrik metriknya pakai K biasa. Buka new tab. Atau GASP ya, setelah itu GASP nanti ya. Supaya teman-teman itu yang belum pernah menggunakan bisa ini. Mana tadi Pak Izur tadi mana? Coba siapapun yang bisa share. Nah. Kalau pakai cara manual Bu Kartika itu buku-bukunya Pak Sutrisno Hadi atau Pak Sugiono itu bisa. Itu misalnya kalau dari apa level basic gitu ya. Nah, itu memang ya kita tidak bahas di sini ya. Itu tugasnya presenter, nanti tanya presenter ya karena ya waktu DS1 kita. Nah, ini Pak. Jadi kalau geometrik itu ya ini coba ke bawah ya. Ini juga open ya, open. Nah, bawah lagi kelihatannya. Bawah lagi. Kok habis? Atasnya terlalu cepat. Nah, ini nih. Yang installer tadi loh, installer. Pelan-pelan. Nah, ini Windows installer itu kalau Bapak Ibu di laptopnya itu sudah ada Java. Kalau belum ada Java ya pilih yang kedua, Windows installer with GRE itu. Nah, itu kalau sekalian Java ya, Java runtime itu belum ada. Itu nanti silakan lakukan ya. Apa? Ya caranya enggak berbeda jauh dengan SPSS itu. Kemudian yang satunya tadi Pak, yang di PDF tadi kan ada GASP Pak, dicoba gaspstart.org. Yang di handout-nya Pak Aris Julianto tadi loh. Coba kunjungi yang GASP. Nah, itu tadi ya, bisa ya. Jadi itu alternatif Bapak Ibu. Oh ya, kalau di ruangan ini siapa yang ya minimal belum ada SPSS selain Bu Kartika? Saya dulu S1-nya nggak pakai SPSS, Pak. Nggak pakai. Kalau nggak pakai sekarang pakai yang open, salah satu itu tadi, mudah-mudah lah. Ini Bu Indah juga nggak ada ya, lah itu boleh pakai itu ya. Yang penting gini loh Bapak Ibu, nanti ada data, kalau penelitiannya itu misalnya R&D kan pasti ada data kuantitatif follow up-nya. Itu harus ada ini sajian ya statistik gitu ya, karena sekarang eranya digitalisasi, kita kan nggak mungkin ngitung satu persatu kan begitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi dengan bantuan apa aplikasi yang ada itu ya kita bisa apa istilahnya berkreasi. Nah, kemudian ini Bapak Ibu, itu tadi yang ini ya. Sekarang ada contoh di mana peran ini ya, uji normalitas itu untuk uji-uji selanjutnya. Nah, coba saya tampilkan PDF yang saya kirimkan tadi, itu di halaman 19 ya, 18-19.
18-19. Nah, ini ya. Ini kan ada contoh permasalahan ya. Jadi itu data yang diperoleh siswa SLTA atau SMA dari Kemdikbud. Nah, awalnya itu menentukan jumlah sampel yang sesuai itu ya. Kalau di situ pakai nomogram hari King gitu ya. Oke, kita tidak bahas itu ya. Coba ke bawah lagi, Pak Isur. Bu Devian, maaf Bu Devian. Nah, ke bawah lagi. Terus yang halaman berikutnya. Nah, oke. Nah, kemudian dari data itu kan dilakukan uji normalitas, itu ya. Anda lihat Liliovor sama Kolmogorov-nya kan signifikan ya 0,078. Shapiro-nya kan 0,45 ya. Nah, jadi hasil menunjukkan ini ya. Di situ .45 ya. Berarti justru Shapiro-Wilk itu yang akurat ya. Paling signifikan. Meskipun Kolmogorov-nya kan juga signifikan 0,07 ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau yang kasusnya seperti ini dua-duanya enggak masalah, normal itu ya. Tapi Shapiro-Wilk lebih memprediksi gitu ya, lebih akurat. Nah, kalau misalnya diperoleh seperti ini normal, maka Pearson correlation itu boleh dipakai. Misalnya kalau ingin menguji hubungan ya, korelasinya. Makanya bawahnya itu pakai korelasi. Atau suatu saat pakai uji T itu juga boleh. Atau pakai ANOVA boleh. Nah, seandainya tidak normal, menurut yang rangkuman di awal-awal tadi, tidak boleh pakai Pearson, tapi pakai kendal ya, bisa pakai kendal, pakai Spearman, Brown. Nah, itu yang dimiliki oleh non parametrik yang di atas tadi ada rangkumannya. Lah, kemudian uji yang lainnya itu juga tidak bisa dipaksakan, tapi Bapak Ibu bisa misalnya menggunakan kalau uji ANOVA-nya diganti Kruskal-Wallis gitu ya, atau dipakai chi-square gitu ya. Kemudian t-testnya diganti uji Mann-Whitney atau yang chi-square tapi untuk uji T. Itu Bapak Ibu bisa lihat diagram yang atas. Itu saya rasa sangat membantu gitu ya. Oke, tutup dulu. Nah, sekarang ganti saya yang share ini. Ini nanti saya kirimkan juga buku statistik Pagano ya, ada 600 lebih halaman. Nah, ini kalau yang ingin belajar mulai basic silakan. Nah, tapi saya yang ingin saya tampilkan di sini adalah halaman belakang. Kelihatan ya Bapak Ibu ya. Jadi di bukunya Pagano ini untuk yang apendik itu kan ada beberapa nilai tabel. Jadi seperti yang ditanyakan Bu Kartika tadi, kalau cara manual pembandingnya itu mana? Nah, kalau yang menggunakan software kan pembandingnya itu kalau nggak p-value dengan alpha ataupun antara uji satu dengan yang uji yang lainnya ya. Ini ada yang blank itu copyright ya, jadi hak cipta tidak bisa di-share PDF-nya lah. Tapi yang bisa aja ya lah. Jadi begini, kita mulai dari apendik mana ya? Nah ini. Jadi tabel A, areas under the normal curve. Lah, yang kita bicarakan hari ini kan distribusi normal atau tidak ya. Nah, yang siapa tadi Pak Isur tayangkan pertama itu tadi kan pakai uji Z. Ya. Pak Isur atau Pak Burkon tadi ya pakai uji Z. Nah, nanti pembandingnya itu kalau di uji Z itu bisa ini melihat tabel di sini ya. Nah, di sini adalah areas under the normal curve untuk uji Z ya. Jadi ini kalau di kurva itu min itu kan di tengah sini. Z-score-nya itu berapa kan itu ya.
arsirannya itu antara min dengan z-score atau z-score yang ya apa sampai ujung. Nah, seperti itu. Nah, caranya membacanya seperti ini. Jadi kalau yang Z untuk kolom A itu kalau positif z-score gitu ya. Nah, kemudian kalau yang kolom B itu adalah ini ya. B itu area antara nilai rata-rata dengan nilai Z atau z-score. Sementara kalau C itu adalah ya ini di luar z-score lah. Itu masing-masing memiliki nilai ataupun ini memiliki angka gitu ya. Nah, contoh kalau Z untuk A ya itu sekian ini. Kemudian Z untuk apa namanya? Maaf, luasan untuk rata-rata dengan C atau B itu seperti ini. Nah, ini nanti bisa ini dicocokkan ini kalau cara manual gitu ya. Sekarang ini sama ya. Di bukunya Pak Gano itu juga ada yang tidak copyright, yang tidak hak cipta. Ini uji T ya. Kalau pakai apa uji T nanti misalnya pakai parametrik itu degree of freedom-nya berapa, alfanya berapa ya. Misalnya alfanya 0,05 berarti lihat di sini gitu ya. Untuk two tail itu 0,05, kalau one tail itu berarti separuhnya kan itu ya. Nah, lihatnya di sini. Oke. Tinggal nyocokkan di F berapa, alfa sekian, oh berarti nilainya T tabelnya sekian. Misalnya ada 30 sampel Bapak Ibu, berarti kan DF-nya minus 129. Nah, berarti ketemunya di sini nanti 2, berapa ini? 045 kan itu ya. Nah, itu cara bacanya. Ini ada semua Bapak Ibu ya, kecuali yang berhak cipta ya. Jadi yang berhak cipta itu berarti blank. Ini juga saya share bagi siapa saja yang ini ingin mendalami dari dasar ya, termasuk rumus-rumus ini. Ya termasuk bahan untuk presentasi bagi yang belum nanti ya, supaya presentasinya lebih komprehensif gitu ya. Nah, sampai sini dulu Bapak Ibu, ada yang ditanyakan? Ini baterainya habis ini. Yang jelas kita tidak bicara cara manual ya. Nanti wis pokoknya tugasnya presenter gitu sampai nanti siapapun yang nggak ngerti itu menjadi ngerti gitu ya. Nah, saya masih memiliki pertanyaan Pak ya. Tadi kan baru merespon pertanyaan ke apa namanya dua presenter Pak. Pak, seandainya saya itu kan tidak yakin ya dengan hasil uji normalitas saya, baik itu pakai yang Kolmogorov, Smirnov, Liliover ataupun Shapiro-Wilk tadi, karena di situ kan tidak normal gitu ya. Nah, kemudian karena data saya interval, saya uji pula, saya tes pula dari grafnya. Saya cek dari kurtosis sama skewness-nya. Ternyata ya tidak menggembirakan. Maka statistik apa Pak yang bisa kita lanjutkan berikutnya?
Ya, Pak Isur, Pak Furkon. Bisa Uji buruk. linear, Pak. Hah? Uji linear maksudnya gimana? Uji Ramsey. Tadi kan tidak normal, ya kan? Pakai software aplikasi Bapak tadi. Kemudian pakai ini skewness kurtosis, baik itu dihitung ataupun pakai aplikasi juga tidak menggembirakan. Berarti apa tadi simpulannya? Gunakan statistik non-parametrik. Non-parametrik itu pokoknya yang jarang dipakai oleh orang-orang itu non-parametrik. Apa itu? Mann-Whitney, Spielman-Brown untuk korelasi gitu ya. Nah, Kruskal-Willis itu kan nggak umum toh. Kan jarang. Paling Bapak Ibu yang umum kan gunakan independent test, gunakan correlation person gitu ya, gunakan ANOVA, post hoc, pakai misalnya Skiff gitu ya, pakai 2K. Nah, itu kan yang umum. Nah, berarti gunakan yang statistik tidak umum. Itu ya. Oke, Bu Rofi, saya beri kesempatan ini bagian akhir. Bu Rofi ini sengaja membantu Bu Kartika ini ya, dan yang lainnya membantu manual one by one, juga membantu presenter gitu ya. Nah, ini skripsinya dulu ada uji normalitas dengan cara manual. Sudah ketemu Bu Rofi kan? Dibuka aja lampiran ininya, di-share di sini pelan-pelan sambil dijelaskan. Bu Rofi dengar? Ya, oke, dibuka itu mic-nya. Oke. Mohon maaf Pak, saat ini saya belum bisa share screen karena yang di laptop digunakan untuk Zoom dengan LPDP. Mohon maaf ya, double Zoom. Atau ini, itu berupa apa? Filenya berupa apa? Oh, layar, oke ya. Oke, ya wes pelan-pelan itu disampaikan. Saya ingin bertanya terlebih dahulu Pak, karena yang tadi itu jenengan sampaikan juga sama presenter disajikan kalau pakai SPSS itu data normal jika lebih dari 0,05. Tapi kalau di C-square itu H0 diterima jika hitungnya itu kurang dari t-tabel atau 0,05. Nah, itu yang ingin saya tanyakan, apakah memang setiap uji itu memiliki ketentuan tersendiri? Berbeda-beda, ya. Oke, betul. Ya, jadi gini Bapak Ibu, untuk yang uji selain normalitas identik dengan p-value kurang dari 0,05. Hampir semuanya atau all gitu ya. P-value, kita nyebutnya p-value itu atau signifikansinya kurang dari 0,05. Hampir semuanya kecuali uji normalitas. Ulangi ya, hampir semuanya seperti itu kecuali uji normalitas kebalikannya. Nah, kalau cara manual yaitu menurut kriteria masing-masing gitu ya yang penuh. Oke, jelas ya Bu Rafiq ya seperti itu ya. Misalnya apa? ANOVA, T-test itu kan kurang dari 0,05 semua. Pokoknya kurang dari 0,05 signifikan kan gitu ya. Korelasi bukan korelasi, regresi lah, regresi kan gitu ya, untuk menentukan misalnya persamaan regresinya kan sama di bawah 0,05. Tapi kalau yang tadi di atas 0,05 ya. Oke, silakan Bu Rofi dari atas pelan-pelan ya. Mana tadi? Ini masih folder ya, coba yang file tadi. Ini. Jadi ini rumusnya terlebih dahulu, nanti saya tunjukkan data hasil percobaannya. Oke. Ya, ini uji normalitas. Jadi yang pertama menggunakan bukunya dari Sujana. Itu sumber yang saya ambil. Jadi setelah kita nanti melakukan percobaan itu kan kita dapat nilai pretest. Itu nanti kita uji. Dengan pertama yaitu menentukan rentannya terlebih dahulu, terus kemudian menentukan banyaknya kelas interval, habis itu panjang dari kelas interval. Nah, itu dari buku Sujana sudah ada rumusnya, tinggal kita masukkan di Excel. Nah, ini kemudian kita mencari
min-nya, rata-ratanya. Habis itu simpangan baku, di sini juga ada frekuensi, titik tengah. Kemudian menentukan bilangan baku atau Z, di sini menggunakan simbol Z. N-nya ini adalah banyaknya skor. Baru kita bisa menentukan C-square-nya atau C kuadratnya itu tadi. Nah, di sini juga sudah ada kriterianya dalam pengujian. Jika H0-nya itu diterima apabila X kuadratnya itu kurang dari X tabel. Tadi seperti yang disampaikan bahwa memang memiliki ketentuan tersendiri. Kalau pakai C-square itu taraf signifikasinya dikatakan normal jika kurang dari 0,05. Ini juga cara menarik kesimpulannya. Ini hasil data ketika saya melakukan percobaan di S1 dulu. Jadi nanti di sini itu kita punya nilai post test, terus kemudian ini pretestnya juga. Tapi kalau untuk uji homogenitas kita menghitungnya sendiri-sendiri, pretest sendiri, homogenitas sendiri. Jadi yang pertama dari nilai data itu nanti kita rumusnya bisa masukkan di tabel di sini. Nah, ini nanti F-nya ini, X-nya. Nah, ini tinggal kita penggunaan rumusnya aja. Termasuk untuk menghitung rata-ratanya, tinggal kita masukkan di Excel. Cara penggunaan rumusnya juga kita nyari satu-satu dulu, kayak ini tadi mencari frekuensinya dengan X rata-ratanya dikuadratin. Yang pertama berarti kita harus mencari frekuensinya terlebih dahulu dari kelas interval. Terus kemudian ini adalah nilai tengahnya. Baru habis itu kita kalikan keduanya baru bisa menentukan yang di sini. Penggunaan rumus di Excel. Nah, ini nilai dari batas kelas interval, terus kemudian kita tadi sudah mencari simpangan baku. Simpangan bakunya diperoleh dari mencari simpangan tepi atas, bawah, hingga nanti ada panjang kelas juga di sini, daerah bawah. Selisih di antara daerah bawah sama daerah atas. Ini hasilnya, terus kemudian baru kita lanjutkan di tabel di sini. Nah, nanti ketemu C kuadratnya itu tadi adalah 0,045. Jadi dia dikatakan normal karena kurang dari 0,05. Itu kalau pakai C-square. Jadi rumus-rumus yang ada di bukunya Sujana kita implementasikan di Excel menggunakan ini. Pakai rumus kolom-kolom kayak gini nantinya. Jadi kita harus tentuin satu-satu dulu untuk mencari lognya. Berarti kita harus mencari log lebih awal dulu S1, baru kita kalikan dengan, ini kan kalau ada kolom N-1. Jika untuk mencari yang ini, berarti ini dikali dengan ini. Termasuk untuk mencari C kuadratnya, jadi kita bertahap rumusnya satu-satu, habis itu baru bisa mencari finalnya. Ini sekalian sama homogen dikatakan. Itu demo dari saya, Pak Nadi. Saya juga ingin bertanya, Pak Nadi. Tadi sudah jenengan sampaikan terkait uji Z. Nah, saya mencari uji Z itu juga adalah ini, salah satu uji statistik yang digunakan untuk melakukan hipotesis. Termasuk juga uji T itu kita melakukan hipotesis. Nah, nantinya untuk menentukan uji Z, uji T itu apakah
kita menentuin sendiri atau ada implementasi sendiri? Kalau uji T itu digunakan untuk apa? Kalau uji Z Uji Z. digunakan untuk apa? Oke, Itu ya. mohon penjelasannya. Ya, pertanyaan yang bagus ya. Jadi Z-score itu kan bisa dipakai untuk ini pra dari apa chi-square tadi kan pakai Z juga ya. Jadi sebenarnya itu uji Z itu ditemukan sebelum uji T. Jadi istilahnya itu awalnya itu begini loh ya. Bu Rofi misalnya ikut tes gitu ya. Tes misalnya tes pegawai itu kan ada kayak apa? Wawasan kebangsaan, kemudian kompetensi dasar ya TKD atau apa pokoknya tes ya 3 macam tes misalnya. Nah, masing-masing dapat angka dari 3 tes itu. Pak Furkon juga sama dari 3 angka. Nah, Pak Isur juga sama gitu ya dapat 3 angka. Kalau seandainya itu tanpa dikasih bobot, pasti kan pakai rata-rata kan itu kan. Nah, sekarang masing-masing dikasih bobot misalnya yang TWK tadi sekian persen. TKD sekian persen. Nah, seandainya ya. Nah, ini supaya enak saya share screen buat saja ya. Nah, ini menjelaskan apa namanya? Bahwa uji Z itu fondasi daripada uji T ya. Mana ya? Ini kelihatan nggak kalau buat ini ya?